Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu urutan ataupun satu informasi mengenai 5 pemain potensial muda. Jadi berdasarkan penilaian Orina, di Indonesia ini ada 5 pemain yang menurut Orina itu cukup potensial untuk bisa membawa pertenis meja Indonesia itu menjadi lebih maju lagi. Nah, kategori pemain 5 pemain muda yang menjadi pemain yang potensial, ini berdasarkan penilaian secara pribadi dan tidak ada hubungannya dengan pihak-pihak manapun. Jadi ini adalah penilaian secara subjektif berdasarkan Orina saja. Nah, siapa saja pemain-pemain yang pemain-pemain muda yang potensial di Indonesia, terutama untuk pemain muda pria, adalah sebagai berikut. Ya, teman-teman semua, di antara 5 pemain muda potensial untuk pria ya, yang menurut Orina adalah pemain muda yang sangat potensial sekali, adalah yang nomor 5 adalah Andre, atau biasa dikenal Andre si anak ajaib, yang merupakan salah satu pemain terbaik yang berasal dari kota Garut, Jawa Barat ya. Jadi Andre ini adalah salah satu pemain yang memang sangat potensial sekali. Kalau menurut pribadi Orina adalah salah satu pemain yang berbakat yang sebetulnya bisa maksimal apabila ditangani oleh pelatih-pelatih yang mumpuni ya. Dan Andre ini kalau kita lihat track recordnya dari kecil sampai dengan sekarang ini, ini banyak sekali melakukan perubahan-perubahan atau banyak sekali melakukan terobosan-terobosan pukulan yang memang tidak semua pemain di Indonesia itu punya. Contoh salah satunya adalah chop block yang dimiliki oleh pemain yang satu ini. Nah, kemudian juga meskipun dalam usia yang relatif muda, Andre Garut ini mampu mengalahkan pemain-pemain senior ya. Jadi dari usia kecil, dari usia SD ya, atau kadet ya. Andre Garut berhasil mengalahkan pemain-pemain yang level usianya itu di atas dia, bahkan bisa 10 sampai 20 tahun di atas dia sudah berhasil dia kalahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Andre ini adalah salah satu anak yang memang potensial untuk menjadi pemain yang lebih bagus lagi. Nah, untuk melihat permainan Andre Garut ini, berikut ini adalah permainan antara Andre Garut dan Fernando. Ini dia videonya. Kontrolnya cakep tuh, Pak. Kalau Bapak ini pemain lama ya? Itu anak muda ya, Pak ya? Ya, teman-teman, pemain muda terbaik pria yang nomor 4 adalah Rahmat ya. Itu menurut penilaian kami ya. Rahmat adalah salah satu pemain yang berasal dari Gorontalo yang sering membawa nama Stony ya. Jadi salah satu klub yang ada di Bekasi, yakni klub Stony yang dulu pernah digawangi oleh pelatih nasional Indonesia dan juga mantan pemain nasional Indonesia, yakni almarhum Tony Maringgi.
Nah, cerita mengenai Rahmat ini memang, dia adalah salah satu pemain yang memang sudah dilatih sejak dini ya, karena kita tahu bahwa bapaknya adalah seorang pelatih, yakni Roni Pakaya, yang memang, sangat teliti sekali dalam memberikan latihan-latihan ataupun training-training kepada anak-anak dan mempunyai, integritas dalam melatih, anak-anak. Jadi tidak heran kalau anaknya juga berhasil menjadi salah satu pemain muda berbakat dan pemain muda terbaik yang ada di Indonesia. Untuk melihat bagaimana permainan Rahmat Pakaya, berikut ini adalah permainannya. Ya teman-teman semua, untuk posisi 3 ditempati oleh Fernando yang merupakan salah satu pemain muda berbakat dan sangat potensial di Indonesia. Yang memang sebetulnya Fernando ini tidak belajar tenis meja dari usia kecil atau dari usia dini, namun ternyata berhasil memberikan satu warna baru di dunia tenis meja Indonesia yang kita kenal dengan pukulan-pukulan kerasnya, dengan spin forehand dan spin backhand yang memang seringkali tidak terprediksi. Jadi Fernando ini salah satu pemain muda potensial yang mengembangkan tenis meja dengan kecepatan yang tinggi ya. Dan kita tahu Fernando adalah masih saudara dari istrinya David Jacob ya. Jadi bisa dibilang masih saudaranya David Jacob, salah satu pemain nasional Indonesia. Nah, untuk melihat permainan Fernando, berikut ini adalah permainannya. Nah, teman-teman semua, di posisi runner up ataupun di posisi kedua, yang merupakan pemain muda potensial diduduki oleh adik kita, yakni Lucky Purkani, di mana Lucky Purkani adalah salah satu pemain yang belajar ataupun telah digembleng di salah satu klub tenis meja, yakni di K18 ya. Sama dengan sebelumnya, sama dengan satu level atau satu angkatan dengan Fernando ya. Nah, Lucky Purkani ini mempunyai kekuatan ataupun mempunyai kelebihan dalam segi speed dan spin ya, yang merupakan salah satu pemain dengan spin yang cukup yang cukup tinggi ya. Karena untuk karet yang digunakan oleh Lucky Purkani menggunakan karet Hurricane. Jadi kita tahu kalau karet Hurricane
memiliki putaran yang sangat tinggi sekali. Dan Lucky Vulcani berhasil menguasai karet Hurricane ini dengan baik ya. Dan kelebihan yang lain dari Lucky Vulcani adalah servisnya yang memang sulit untuk ditebak ataupun sangat sangat sulit untuk kita prediksi untuk kosong isinya. Ini perlu teman-teman semua untuk ditiru bagaimana Lucky Vulcani melakukan servis baik kosong isi, baik pendek ataupun panjang. Untuk melihat video dari Lucky Vulcani, berikut ini adalah videonya. Nah teman-teman, untuk pemain muda terbaik yang sangat potensial di urutan pertama menurut versi dari Orina adalah Bima Abdi Negara ya. Kita tahu bahwa Bima Abdi Negara adalah salah satu pemain muda yang sangat potensial yang sering sekali mewakili Indonesia di event-event Asia ataupun Asia Tenggara ataupun di event internasional ya. Kalau kita lihat permainan Bima Abdi Negara, menurut saya adalah salah satu pemain dengan style yang terbaik yang ada di Indonesia. Selain sebelumnya ada Yon Mardiono, berikutnya ini adalah Bima Abdi Negara yang punya style menurut saya itu sangat bagus ya, untuk ditiru ataupun bisa dijadikan role model bagi pemain-pemain junior yang lain ya. Kemudian kelebihan dari Bima Abdi Negara ini apa saja? Salah satunya adalah ketangkasannya, kemudian backhandnya yang sangat mumpuni, kemudian counter spin yang memang menjadi ciri khas dari Bima Abdi Negara ini. Dan kita tahu bahwa Bima Abdi Negara ini adalah adik kandung dari pemain nasional Gilang ya. Nah, jadi memang dari dua bersaudara ini mempunyai gaya permainan yang cukup berbeda ya. Dan Bima menurut saya mempunyai style ataupun gaya yang cukup enak untuk dilihat ya. Jadi teman-teman semua, untuk melihat gaya permainan dari Bima Abdi Negara, berikut ini adalah salah satu video pertandingan dari Bima Abdi Negara.
Ya, teman-teman semua, demikian tadi adalah 5 pemain muda potensial yang ada di Indonesia yang memiliki kemampuan dan skill di atas rata-rata dan sangat mungkin kedepannya akan menjadi tumpuan Indonesia dalam kancah permainan tenis meja baik Asia Tenggara ataupun di kelas dunia. Mudah-mudahan ini didengar oleh pengurus-pengurus PT MSI ataupun pengurus-pengurus tenis meja yang lainnya yang bisa memperhatikan lebih kepada pemain-pemain yang potensial seperti yang tadi saya utarakan. Terima kasih teman-teman semua, semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.